Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama memperingati hari Jumat Agung bersama-sama di tempat ini. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan persiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat sore hari ini kami mau siap untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan sama-sama untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita yang begitu dahsyat, yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa.
Kau begitu dahsyat. Kau sudah lahir, Kau sudah mati bagi kami Tuhan. Karena Kau tebus dosa kami Bapa. Kau begitu dahsyat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu ya Bapa. Dan saat pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami siap untuk mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan, karena Kau begitu dahsyat. Kau rela mati di kayu salib untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan pengagungan untuk Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu jemaat, kita akan persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau penyelamat kami Tuhan. Kau menyelamat kami Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.
Saudara dikasih, di hari Jumat Agung ini mari kita akan menikmati firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut berkat firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara bagi kami sehingga kami sanggup mengerti kehidupan ini bersama dengan Engkau. Dan biarlah di hari Jumat Agung ini kami boleh merenungkan kembali akan kematian-Mu yang membawa satu pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami dan sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Bapa kita dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita sekalian. Saat ini kita bersyukur kepada Bapa. Karena apa? Karena kita masih dikenankan dan masih bisa merayakan ibadah Jumat Agung. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung di tempat kudusnya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu merayakan Jumat Agung saat ini bisa bersama-sama dan ada di tengah-tengah keluarga saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, dengan kondisi yang sedang terjadi akhir ini, mungkin kita itu merasakan jenuh. Mungkin kita merasakan tidak enak. Mungkin kita merasakan tidak nyaman. Bahkan kita merasa menderita, rasa dikungkung. Akan tetapi saudara kasih, apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan tunduk kepada pemerintah dengan segala aturannya dan kepada peraturan Gereja Kemah Injil, ketetapan yang diberikan melalui pengurus pusat yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan jika kita tinggal di rumah bersama-sama keluarga adalah untuk kebaikan kita dan kebaikan orang-orang yang kita sayangi. Dan disinilah Bapak Ibu wujud perhatian pemerintah dan BPP bagi kita sekalian. Nah, saudara kasih, di situasi yang demikian ini, marilah dari Jumat Agung ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saudaraku, saudara tetap ada di tengah-tengah keluargamu dan tidak mengurangi kasih Bapa. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-15. Markus 15 ayat 33 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Inilah saudara kasih,
Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ini firman Tuhan untuk kita sekalian berkasih yang menjadi dasar kita ada dalam kasih karunia Tuhan, khususnya di hari Jumat Agung pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus itu menderita. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib adalah untuk kita, untuk saya, dan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang Allah kenankan saat ini ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Nah, saudaraku, konsep manusia itu sesungguhnya tidak sama dengan konsep Allah. Ayat 49 yang bisa kita perhatikan di situ, beberapa perempuan yang datang kepadanya. Tapi sekali lagi, mari kita akan lihat firman Tuhan dari Markus 15 ini yang menyatakan di ayat yang ke-35. Markus 15 ayat 35, firman Tuhan berkata demikian, dan nanti kita ayatnya yang ke-36. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, yang memanggil Elia." Kemudian di ayatnya yang ke-36 di bagian akhir disitu menyatakan, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Nah, kasih, itulah konsep manusia. Nah, itulah konsep manusia. Orang lain yang akan menyelamatkan, artinya sesungguhnya manusia itu membutuhkan pertolongan. Nah, beda dengan Allah kita. Kalau kita lihat teks selanjutnya di situ, maka kita lihat di ayatnya yang ke-37. Kita lihat di ayatnya yang ke-37, maka kita akan tahu konsepnya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Artinya kasih, di situ Tuhan Yesus menyerahkan, artinya Dia memberikan pertolongan dan rela berkorban. Nah, itu konsep yang sangat beda. Manusia berpikir orang lain akan menolong, yaitu mereka menyatakan demikian. Mereka tidak mengerti kehendak Bapa karena mereka itu tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Mengapa mereka tidak memiliki hubungan dengan Bapa? Karena mereka tidak menjadikan Bapak Ibu bagian dari kehidupannya, atau Bapak itu menjadi Tuhan dan saudara secara pribadi. Konsep Yesus menyatakan di situ bahwa Yesus yang telah berkorban. Inilah faktanya. Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua. Dengan Yesus menyerahkan nyawanya adalah untuk kita. Inilah konsep Allah. Nah, mengapa sih Tuhan Yesus harus mati? Mengapa Yesus menderita? Kalau kita lihat di Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 3 dan 6 akan membawa pengertian sungguh jelas mengenai hal ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan katakan, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesesaran dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan." Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara yang terkasih, konsep yang ada Yesaya ini mengingatkan bahwa Allah itu telah memberikan anaknya yang dikasihinya, yaitu Yesus. Dia menggantikan kita dari hukuman kekal. Konsep yang sungguh indah. Tuhan Yesus mati menggantikan kita dari penghukuman kekal, dan Kristus menanggung penderitaan kita. Itulah satu nubuatan yang terjadi dalam penderitaan Kristus. Dan saudaraku yang terkasih, pengorbanan Kristus adalah untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk kita semua. Menggantikan penderitaan kita, menggantikan kejahatan kita, dan darah Tuhan Yesus yang tercurah adalah untuk menjadikan kita itu bisa memperoleh keselamatan kekal. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di hari Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan Yesus itu mencurahkan darahnya untuk kita semua. Dan di tubuh Tuhan Yesus dipenuhi dengan bilur-bilur. Bilur-bilur itu menyatakan yang memberikan kita sehat. Karena firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya yang sakit menjadi sembuh. Maka apa yang perlu kita lakukan? Itu yang utama. Dan dari pengorbanan Kristus kita mendapatkan jaminan. Jaminan adalah sebuah kepastian, yaitu yang pertama, kita memperoleh keselamatan kekal. Nah, Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib adalah menjadi jaminan kita untuk menerima kehidupan kekal. Karena memang Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itulah jaminan. Yesus yang mati itu karena dia yang berkenan di hadapan Bapa, dan dia berkenan, maka bisa membawa kita masuk ke dalam keselamatan kekal. Itu jaminan pertama. Jaminan kedua, kita tidak turut dihukum. Nah, segala puja layak kita panjatkan kepada Bapa kita karena kita tidak turut dihukum. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu membebaskan kita dari tuntutan hukum kekal. Kita tidak dihukum. Penghukuman kekal saat kita menerima Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saat itu pula pelanggaran kita, dosa kita, kejahatan kita telah terselesaikan di kayu salib. Jadi saudara kasih, apa yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbicara demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ulangi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan supaya kita memperoleh keselamatan kekal adalah mari kita akan mengaku dosa kita. Dalam artian kita sungguh berserah penuh karena pengorbanan Kristus cukup bagi kita sekalian, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan kekal. Dan bagaimana kita melakukannya? Sebagaimana firman Tuhan di Mazmur 51, Mazmur nomor 51 ayatnya yang ke-17 membawa kita pada satu pengertian. Korban sembelihan kepada Allah yang jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Apa yang gak kendaki?
korban yang utama bagi kita adalah hati yang hancur, hati yang remuk. Artinya, ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan ketertundukan penuh di hadapan Bapa dari pengorbanan Kristus itu, maka Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mari di hari Jumat Agung ini kita akan mempersegar ulang dan mulai kehidupan baru di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ada dalam keluarga, lepas keluarga pada saat ini. Bapak Ibu ada dalam keluarga untuk menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati pertolongan dan lawatannya. Maka dari itu, inilah waktu dan kesempatan yang terindah sehingga kita akan mengalami ketertundukan di hadapan Bapa. Kita akan menyelesaikan sesuatunya di hadapan Bapa. Terlebih lagi, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, mari kita akan ada dalam keluarga Bapak Ibu. Dan kita akan membangun satu kehidupan yang Allah kenankan. Saudara kasih, pengorbanan Kristus adalah sempurna yang memberikan jaminan kekekalan kepada kita. Maka dari itu saudaraku, di hari Jumat Agung ini kita merenungkan kembali firman Tuhan. Apakah Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi? Apakah Bapak Ibu sudah betul-betul merenungkan bahwa Bapak Ibu mengaku dosa dan pelanggaran di hadapan Bapa, sehingga kita akan membangun kehidupan yang Allah kenankan penuh dengan keberkatan. Inilah waktunya pengorbanan Kristus cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh masuki hari Jumat Agung saat ini. Bila kami memulai kehidupan berhadapan Engkau cukup pengorbanan-Mu bagi kami, dan kami mau ada dalam satu kesatuan keluarga. Kami akan saling mengaku satu dengan lainnya, dan kami akan melepaskan pengampunan satu dengan lainnya, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang terberkati, keluarga yang akan berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa, kami akan melanjutkan perjamuan kudus-Mu bila Engkau akan lawat dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari dari Jumat Agung ini kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan, sehingga kita boleh menyatukan tubuh kita dengan tubuh Kristus, menyatukan roh kita dengan roh Kristus, menikmati kasih dan kuasa-Nya. Dan saya mendasari dengan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian
mana orang itu telah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang telah dinyatakan melalui baptisan kudus. Jadi, saudara yang terkasih, saudara yang belum menerima sakramen baptisan kudus ditunda terdahulu karena beliau sakramen baptisan kudus baru akan menerima perjamuan kudus seperti saat ini. Mari saudara dikasih di hari Jumat Agung ini, mari kita sungguh terima perjamuan kudus yang terdapat. Itu bukan tata logika menjadi berkala, tapi itu Yesus hadir. Tuhan menyatakan kuasanya dan perjamuannya. Maka terima kasih, mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk menerima perjamuan Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjamuan kudus ini di hadapan-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkatinya dengan kuasa-Mu, sehingga perjamuan kudus ini akan mengingatkan akan pengorbanan-Mu. Terlebih lagi dari Jumat Agung ini, kami boleh sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat dan kuasa-Mu. Dan kami siap menyambut perjamuan kudus saat ini ya Bapa, untuk menyatukan hati kami, menyatukan tubuh kami, menyatukan roh dan kehidupan kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan dan kuduskan perjamuan kudus-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebagaimana firman Tuhan menyatakan kepada kita ada dalam kasih karunia-Nya. Mari kita akan sungguh terima perjamuan kudus ini, dan Bapak Ibu bersama-sama dengan keluargamu untuk menikmatinya. Mari saudara dikasih, kita sungguh buka hati kita, buka kehidupan kita untuk ada di dalam kasih karunia-Nya. Ketika kita harus masukinya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, diberikan kepada murid-muridnya, dan saat ini ada di tangan saudara sekalian. Mari saudara dikasih, kita akan sungguh terima bersama-sama. Dan firman Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, tubuh Tuhan Yesus dipenuhi dengan luka-luka yang menganga. Bilur-bilur membiru memenuhi sekujur tubuhnya. Pedih, perih yang dirasa oleh Tuhan Yesus. Tak itu semua saudara dikasih, supaya kita tidak mengalaminya. Maka kita yuk sudah dikasih, mari kita akan terima bersama-sama ke satu iman dan satu pengakuan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setelah Tuhan Yesus mengambil roti kepada murid-muridnya dan memakannya, Tuhan Yesus mengambil cawan, diberikan kepada murid-muridnya, dan saat ini ada di tangan saudara sekalian. Saudaraku, angkatlah cawan dengan tangan kananmu, dan tetaplah dengan sikap berdoa, menyembah dan mengagungkan Allah kita. Tuhan Yesus berfirman, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tubuh Tuhan Yesus mencucurkan darah dari kepala hingga ujung kakinya.
Seharusnya kita yang berlumuran darah itu. Seharusnya kita yang menanggung pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi karena Kristus rela berkorban, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan kekal. Maka dari itu, jemaat Tuhan, mari kita terima bersama-sama perjanjian baru ini dengan satu iman dan satu pengakuan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa di hadapan Bapa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memperkenankan setiap kami anak-anak-Mu menerima perjamuan kudus-Mu. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu boleh Engkau satukan dengan Engkau, boleh menikmati harapan yang Engkau kenankan. Karena Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau sendiri berfirman, oleh bilur-bilur-Mu yang sakit menjadi sembuh. Maka dari itu ya Bapa, saat ini kami berani berkata firman kami, bila Engkau dengan kuasa-Mu akan menjamah setiap pribadi lepas pribadi, Engkau dengan kuasa-Mu memberkati anak-anak-Mu sekalian, sehingga perjamuan kudus di Jumat Agung saat ini boleh sungguh dan memberkati anak-anak-Mu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu berani kami sambut. Haleluya. Amin. Mari saudara dikasih, kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Bapa bersama-sama dengan sungguh-sungguh untuk pengagungan namanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Bapa di hari Jumat Agung ini. Kiranya kasih karunia, hikmat dan berkat dari Allah Bapa ada di dalam kehidupanmu, dan kiranya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu membawa saudara masuk ke dalam kepastian keselamatan kekal. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus akan terus melawat, melindungi, menolong dan melingkupi kehidupanmu. Dan biarlah berkat Jumat Agung saat ini akan menyatukan saudara dengan Kristus, yang siap membawa saudara masuk ke dalam rancangan damai sejahtera di sepanjang hidupmu. Biarlah segala berkat yang tetapkan ada dalam kehidupanmu dan rumah tangga dan keluargamu termeteraikan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.